Nah, secara organisasi, penolakan Asprof untuk menggelar kompetisi Liga 3 buat saya, dari sudut pandang saya, itu pembangkangan halus terhadap PSSI. Mereka artinya tidak mematuhi lagi surat keputusan atau perintah PSSI untuk menggelar kompetisi. Artinya mereka tidak mematuhi skep nomor 53 tadi. Oke, Gocek Bung Toel kali ini akan bahas soal kompetisi yang lagi hangat-hangatnya. Di tengah ketidakpastian kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang masih mengambang, antara ya dan tidak, masih abu-abu, justru yang menarik adalah pernyataan Asprof PSSI yang menolak menggelar Liga 3. Ini menarik buat saya. Apalagi pernyataan itu diawali oleh Jatim dan Sumsel. Kalau di level Asprof, Jatim dan Sumsel itu ibaratnya ketua kelas, ketua muridnya di kelompok asosiasi provinsi PSSI. Nah, biasanya kalau Jatim dan Sumsel sudah bersikap, yang lain ngikutin biasanya. Nah, ini yang menarik karena dari sepanjang pengamatan saya lewat media online, per hari ini sekurang-kurangnya sudah 12 Asprof yang menyatakan tidak akan menggelar kompetisi Liga 3. Di Jawa, Jatim, Jogja, DKI. Di Sumatera ada Sumsel, Sumbar, Sumut. Di Kalimantan, Kalimantan Barat. Sulawesi ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah yang menolak. Lalu Bali, NTB, NTT. Nah, kalau besok lusa Asprof PSSI Papua juga ikut menolak, maka sempurna penolakan terhadap kompetisi Liga 3. Makanya buat saya ini menarik di tengah ketidakpastian kapan kompetisi Liga 1, Liga 2 bergulir, kick off-nya. Jadi apa artinya? Nah, sebelum saya mau bahas apa artinya, saya mau bicara tentang kompetisi. Hakikat kompetisi. Hakikat kompetisi dalam sebuah negara, bangunan struktur kompetisinya itu bertingkat atau berjenjang. Nggak pernah satu level. Seperti di Indonesia kan ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Selalu berjenjang. Bentuknya biasanya piramida dan saling terhubung. Apa yang menghubungkan itu atau apa yang mengikatnya itu adalah prinsip kompetisi yang namanya asas sporting merit. Bentuknya berupa promosi, degradasi. Jadi ada yang promosi, ada yang degradasi. Itulah yang mengikat bangunan struktur kompetisi. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Seri A, Seri B, Seri C di Italia. Nah, jadi piramida kompetisi itu dihubungkan oleh yang tadi, asas sporting merit, promosi degradasi. Promosi degradasi ini sepaket. Nggak pernah salah satu yang dipakai, promosi doang atau degradasi doang. Jadi asas kompetisi sporting merit adalah promosi degradasi. Itulah yang mengikat bangunan atau struktur kompetisi suatu negara. Tahun ini PSSI memutuskan untuk melanjutkan kompetisi. Keputusan itu dituangkan dalam bentuk surat keputusan. Namanya skep nomor 53/6/2020 per tanggal 27 Juni lalu. Kompetisinya atau keputusan ini berlaku untuk seluruh level kompetisi mulai Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Yang membedakannya adalah promosi tetap diberlakukan, degradasi yang ditiadakan. Hanya itu. Artinya akan ada promosi dari Liga 3 ke Liga 2, lalu dari Liga 2 ke Liga 1. Itu yang terjadi karena keputusan PSSI melanjutkan kompetisi dari skep nomor 53 tadi. Nah, balik lagi ke persoalan bahwa ada beberapa Asprof yang menolak menyelenggarakan kompetisi Liga 3. Artinya tidak akan ada promosi dari Liga 3 ke Liga 2. Artinya bangunan struktur kompetisinya menjadi tidak utuh. Karena Liga 3-nya menolak digelar. Asprof-asprofnya menolak menggelar Liga 3. Artinya sudah tidak sesuai dengan skep nomor 53. Yang memberlakukan kelanjutan kompetisi mulai dari level Liga 1 sampai Liga 3.
Itu faktanya. Arti dari penolakan atau keberatan atau tidak mau menggelar kompetisi Liga 3 yang dilakukan oleh Asprof PSSI. Nah, secara organisasi, penolakan Asprof untuk menggelar kompetisi Liga 3 buat saya, dari sudut pandang saya, itu pembangkangan halus terhadap PSSI. Mereka artinya tidak mematuhi lagi surat keputusan atau perintah PSSI untuk menggelar kompetisi. Artinya mereka tidak mematuhi skep nomor 53 tadi. Dan perlu diingat, Asosiasi Provinsi PSSI itu adalah perwakilan PSSI di tingkat provinsi yang harus tunduk pada semua ketentuan PSSI, statuta, kode disiplin, kode etik, dan sebagainya. Termasuk Asprof itu dalam statuta pasal 5.1 harus tunduk pada ketentuan, instruksi, atau edaran dari PSSI. Nah, dengan menolak menggelar kompetisi Liga 3, itu artinya tidak mematuhi skep nomor 53. Artinya tidak mengikuti ketentuan, tidak taat pada instruksi atau edaran dari PSSI. Pasal statuta pasal 5 ayat 1 mengatakan itu, tentang hierarki organisasi PSSI. Ini menarik. Dan persoalannya bukan cuma itu, bukan soal cuma anggota PSSI yang namanya Asprof tidak patuh, tapi ekses fatal lain dari ketidakmauan Asprof menggelar kompetisi Liga 3. Dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh Asprof, masing-masing punya alasan untuk tidak menggelar kompetisi Liga 3 di provinsinya masing-masing. Ini sebetulnya menimbulkan persoalan baru, yaitu aspek delegasi dan hak voter di Kongres nanti, terutama untuk klub Liga 3. Statuta PSSI pasal 27.1 ayat C tentang 16 delegasi dari klub-klub Liga 3 berdasarkan peringkat teratas kompetisi musim terdahulu sebelum Kongres. Itu pernyataan statuta. Liga 3 punya hak delegasi dan hak suara sebanyak 16 klub. Pertanyaannya, kalau sekarang Asprof menolak atau tidak menggelar kompetisi Liga 3, bagaimana PSSI menetapkan 16 klub, 16 tim yang dianggap sebagai delegasi dan hak suara di Kongres PSSI dari level Liga 3? Itu ekses lain dari tidak maunya Asprof menggelar kompetisi Liga 3 dengan berbagai alasan pribadinya masing-masing, alasan masing-masing Asprof maksud saya. Jadi itulah carut marut semrawutnya PSSI dalam mengelola kompetisi dan organisasi. Kompetisi itu nggak sekedar menggelar pertandingan, tapi ada konsekuensi organisasinya. Itu yang tadi saya paparkan. Apa artinya penolakan Asprof yang per hari ini sudah 12 Asprof menolak menggelar kompetisi Liga 3 bagi struktur bangunan kompetisi, bagi organisasi PSSI secara statuta terkait dengan hak suara, terkait dengan delegasi Liga 3 misalnya. Jadi persoalannya nggak sederhana, Asprof PSSI dengan alasan masing-masing tidak bisa menggelar kompetisi Liga 3 lalu selesai. Lalu PSSI merespon dengan enteng juga bahwa baiklah, PSSI memaklumi, PSSI memberikan keleluasaan bagi Asprof untuk menggelar atau tidak kompetisi Liga 3 di provinsinya masing-masing. PSSI tidak ingin memaksakan, PSSI tidak mempermasalahkan seperti ucapan dari PLT Sekjen Yunus Nusi. Saya pikir nggak selesai persoalannya sekedar sederhana itu. Karena akan sangat miris apa yang sudah diputuskan secara organisasi dalam bentuk skep nomor 53
lalu juga ada konsekuensi implikasi organisasinya, seolah-olah dianulir oleh pernyataan PLT Sekjen di laman PSSI, website PSSI tanggal 10 Oktober malah, bahwa PSSI tidak masalah, PSSI tidak mempermasalahkan. Masakan seperti itu, keputusan secara organisasi dianulir dengan entengnya oleh hanya sekadar pernyataan PLT Sekjen. Makanya berkali-kali saya ingatkan, jadi solusi, bukan polusi bagi sepak bola. Dan tetap terus simak Gocek Bung Toel.